Jadi pada suatu malam, chopper dalam wujud besarnya berhasil kabur daripada warga. Ternyata mereka berusaha membunuh chopper karena meyakini ia adalah monster jahat. Setelah itu, ada seorang dokter bernama Hirolog yang berusaha melarikan diri dari prajurit kerajaan. Hirolog lalu bersembunyi bersama Kurehai yang selama ini mengenal baik Hirolog. Nah, ternyata saat itu Wapor berupaya mengumpulkan semua dokter di dalam kingdom secara paksa. Mereka yang ditangkap akan dikurung di kastil dan dipaksa bekerja untuk Wapor. Adapun dokter yang menolak atau melawan akan dieksekusi sebagai pemberontak. Saat situasinya kembali aman, Hirolog bergegas pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Hirolog tak sengaja menemukan chopper yang waktu itu masih belum memiliki nama. Usai membuktikan bahwa ia bukanlah dokter jahat, Hirolog membawa pulang chopper agar ia bisa mengobati luka tembaknya. Melihat kebaikan Hirolog, chopper akhirnya mau membuka diri dan bercerita banyak. Jadi sejak kecil, chopper hidup sebatang kara dan diasingkan oleh sesama rusa kutu karena ia terlahir dengan hidung berwarna biru. Lantas saat kelaparan, chopper memakan buah iblis tanpa mengetahui efeknya. Dari buah iblis itulah chopper mendapatkan kemampuan berbicara dan mengubah bentuk tubuhnya. Chopper pun tidak berani berbicara di hadapan manusia karena manusia pasti akan menyiksa atau membunuh chopper karena memiliki kemampuan yang tidak wajar. Selesai mendengarkan cerita tadi, Hirolog pun memberikan nama Tony Chopper untuk sang monster yang malang. Nama chopper pun diberikan karena Hirolog merasa tanduk chopper bisa digunakan untuk menebang pohon. Seiring berjalannya waktu, chopper hidup berdamai bersama Hirolog. Lantas setelah mereka bertengkar untuk pertama kalinya, Hirolog memberikan sebuah topi untuk chopper sebagai tanda perdamaian. Lebih jauh lagi, Hirolog menunjukkan sebuah bendera bajak laut yang selama ini ia simpan. Bagi Hirolog, bajak laut adalah petualang yang pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya. Hirolog juga menilai simbol tengkorak yang menjadi ciri khas bajak laut bermakna bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Nah, dalam konteks medis, Hirolog berkeyakinan makna simbol tengkorak adalah tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Lantas dalam satu kesempatan, Hirolog mengutarakan impiannya untuk menghapus penderitaan rakyat akibat kepemimpinan buruk Wapor. Guna mewujudkan impiannya, Hirolog melakukan penelitian untuk menciptakan obat yang diharapkan bisa mendamaikan hati rakyat. Beberapa waktu kemudian, Hirolog tiba-tiba mengusir chopper dari rumahnya. Padahal sebelum kejadian itu, hubungan mereka baik-baik saja. Setelah itu, chopper diam-diam memata-matai Hirolog yang sedang berbicara dengan Kureha. Ternyata, Hirolog mengidap penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan. Hirolog pun terpaksa mengusir chopper karena ia tidak mau sang monster sedih akibat mengetahui penyakitnya. Jika nanti ia mati, Hirolog meminta Kureha untuk melanjutkan penelitiannya dan merawat chopper. Kureha pun menolak keras permintaan ini meskipun ia sudah mengetahui Hirolog sedang sekarat. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai chopper datang sambil membawa jamur yang dipercaya oleh warga bisa menyembuhkan segala penyakit. Ternyata chopper terluka dalam upaya mendapatkan jamur penyembuh karena tumbuhan itu terletak di lembah maut. Hirolog akhirnya dengan senang hati menerima jamur untuk menghargai jerih payah chopper. Hirolog juga akan mengajari chopper ilmu kedokteran agar nanti ia bisa merawat Hirolog sebagai pasien pertamanya. Setelah itu, Hirolog mengkonsumsi sup berbahan jamur penyembuh. Hirolog lalu bersiap pergi ke kastil Wapor karena ia akan mengobati dokter yang jatuh sakit. Mengingat aksinya bisa mengundang bahaya, Hirolog melarang chopper untuk ikut. Saat Hirolog sudah pergi, Kureha mengunjungi rumahnya dan bertemu dengan chopper. Nah, di momen ini, chopper membaca buku yang menunjukkan bahwa jamur penyembuh memiliki simbol tengkorak. Terpengaruh oleh keyakinan Hirolog, chopper menyimpulkan simbol tengkorak bermakna bisa menyembuhkan segala penyakit. Kureha akhirnya memarahi chopper sambil meluruskan bahwa simbol tengkorak bermakna kematian. Kureha juga menekankan tidak ada yang namanya obat penyembuh segala penyakit, sehingga itulah sebabnya manusia membutuhkan dokter.
Kureha akhirnya memastikan manusia yang memakan jamur tersebut akan tewas dalam waktu 1 jam akibat keracunan. Dugaan Kureha, hidrolog sudah mengetahui efek mematikan jamur dan nekat memakannya karena ia sangat menyayangi dan menghargai usaha Chopper. Kini Chopper pun larut dalam penyesalan karena ia baru mengetahui jamur pemberiannya akan segera membunuh hidrolog. Sementara itu, hidrolog tiba di kastil dan menghadap Wapol. Hidrolog lalu baru mendapati kasus dokter yang sakit di kastil hanyalah berita palsu untuk memancing kedatangannya. Wapol akhirnya memerintahkan agar hidrolog dieksekusi karena menolak bekerja untuk sang raja. Lantas saat akan ditembak mati, hidrolog melancarkan serangan bom bunuh diri sambil mengucapkan terima kasihnya kepada Chopper. Thank you, Chopper. Selang beberapa menit, Chopper tiba di area kastil dan menemukan tanda-tanda kematian hidrolog. Chopper lalu mengamuk hingga ia menggunakan wujud besarnya. Leoden lalu diam-diam menenangkan Chopper sambil mengungkapkan bahwa hidrolog sudah menganggap Chopper sebagai anaknya. Tersentuh oleh hal ini, Chopper akhirnya batal menyerang kastil dan mengikuti desakan Leoden untuk kabur. Nah, ternyata Wapol sebenarnya memerintahkan Leoden untuk membunuh Chopper. Setelah itu, Kureha mulai simpati melihat kondisi Chopper. Karena hal ini, Kureha memenuhi permohonan Chopper untuk mengajarinya ilmu kedokteran. Sejak saat itulah Chopper menjadi asisten Kureha. Usai mengetahui asal-usul dan masa lalu Chopper, perasaan kelompok Luffy menjadi campur aduk. Luffy lalu membuat bendera bajak laut peninggalan hidrolog berkibar demi menyembuhkan luka batin mendalam Chopper akibat kematian hidrolog. Di lain pihak, Zoro dan Usopp sedang mendampingi Leoden berjaga di pos benteng. Leoden lalu mempercayakan tugasnya kepada Zoro untuk sementara karena ia akan memeriksa asap yang terlihat dari kejauhan. Saat menyusuri hutan yang dekat dengan lokasi sumber asap, Leoden yang beraksi sendirian dipanah oleh prajurit Wapol.